Saudara, kekuatan manusia terbatas, tapi kekuatan Tuhan tanpa batas. Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya dalam Solusi Hidup. Solusi dalam mengatasi berbagai masalah kehidupan menurut apa kata firman Tuhan. April telah kita lewati dengan berbagai pengalaman kehidupan. Dan saya percaya seperti Tuhan telah menyertai saudara dan saya di bulan-bulan kemarin, maka Tuhan yang sama akan menyertai saudara dan saya memasuki bulan ini. Dan saya tahu kekuatan kita manusia itu terbatas. Ada begitu banyak masalah, tantangan yang hari ini mungkin saudara hadapi. Ada yang mungkin sakit, ada yang mungkin sedang kehilangan pekerjaan, ada yang punya masalah ekonomi, ada yang punya masalah keluarga, ada yang mungkin ditinggalkan oleh sanak saudara atau handai taulannya. Tetapi kita perlu bersyukur kalau kita masih ada sampai hari ini, kita masih ada dalam pemeliharaan Tuhan. Itu karena kebaikan daripada Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Dan Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kenapa kita harus bersukacita? Karena ternyata sukacita itu adalah kekuatan. Nehemia pasal 8 ayat yang ke-11 berkata, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Bahasa King James Version-nya berkata, for the joy of the Lord is your strength. Artinya, sukacita karena Tuhan adalah kekuatan kita. Saudara, kekuatan manusia terbatas, tapi kekuatan Tuhan tanpa batas. Saya Leni Dias dalam episode kali ini menerima kekuatan tanpa batas. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang keempat berkata, bergembiralah karena Tuhan, karena Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dan Amsal 17 ayat yang ke-22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ternyata saudara, sukacita atau hati yang gembira itu memberikan begitu banyak benefit di dalam kehidupan kita. Itu bisa menjadi obat, itu bisa menjadi kekuatan, itu juga bisa menjadi perlindungan. Pertanyaannya, bisakah kita bersukacita saat kita sedang sakit? Bisakah kita bersukacita saat kita sedang punya masalah? Bisakah kita bersukacita saat kita sedang ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasih? Ya, kekuatan kita mengatakan gak mungkin kita bisa bersukacita. Tapi kalau Tuhan yang mengatakannya, dan saudara menerima kekuatan yang dari Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tapi juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bagaimana kita bisa berbahagia? Bagaimana kita bisa bergembira? Bagaimana kita bisa bersukacita di tengah berbagai masalah kehidupan yang semakin mencekam hari-hari terakhir ini, saudara? Ada dua hal yang saya temukan. Yang pertama, saudara dan saya perlu menerima kekuatan supranatural. Dan kekuatan supranatural itu hanya didapat di dalam Roh Kudus yang saudara terima. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata, ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa, power of God, kekuatan dari Tuhan. Itu saudara dan saya terima. Itu adalah sebuah dinamo yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya dalam kelemahan, dalam sakit penyakit, dalam berbagai pergumulan hidup. Saudara perlu menerima kekuatan daripada Roh Kudus itu sendiri. Dan ketika Roh Kudus turun ke atas saudara, maka saudara akan menjadi manusia-manusia supranatural. Dan saudara tidak akan mengerti bagaimana bisa mengalami kekuatan itu sendiri. Dan yang kedua, saudara perlu menerima kekuatan supranatural itu di dalam firman Tuhan. Di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 berkata, Injil itu adalah kekuatan Allah. Wow, kekuatan Allah. Allah itu adalah Allah yang berkuasa, yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dan kalau saudara menerima kekuatan daripada firman Tuhan, langit, bumi, dan segala isinya ini diciptakan oleh firman Tuhan. Ketika kita menerima firman,
maka itu akan memberikan kekuatan tanpa batas di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan hasilnya, ketika kita menerima Roh Kudus di dalam firman Tuhan itu sendiri juga yang saudara alami, maka saudara akan diubahkan, ditransform. Saudara akan punya pikiran, saudara akan punya perkataan, dan saudara akan punya perbuatan di dalam kebenaran. Dan itu menciptakan, karena firman itu ada di dalam saudara. Saudara sudah menerima kekuatan firman itu sendiri. Filipi pasal yang keempat ayat 8 berkata, pikirkanlah semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipikirkan, pikirkanlah semua itu. Saudaraku, jaga pikiran kita. Hari-hari ini masalah bisa membuat kita berpikir negatif, bisa berpikir hal-hal yang menakutkan. Berhenti menerima input-input yang negatif, hoax-hoax ataupun situasi-situasi yang menakutkan. Kurangi, lebih banyak menerima firman, lebih banyak menerima hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun imanmu. Karena ketika pikiranmu, pikiran yang manis, yang sedap, yang indah, maka Allah sumber damai sejahtera akan mengaruniakan kekuatan kepada saudara. Yang kedua, jaga perkataan kita. Jangan katakan hal-hal yang menjadi kutuk bagi diri kita sendiri. Ingat Amsal 18 ayat yang ke-21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Berhenti membicarakan hal-hal yang menakutkan. Berhenti mengucapkan hal-hal yang sungut-sungut ataupun kata-kata yang melemahkan orang lain ataupun menghakimi orang lain. Mari ucapkan firman Tuhan setiap hari. Karena firman Tuhan, apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, itu bisa menciptakan, saudara. Dalam Matius pasal yang ke-8 berceritakan tentang seorang perwira Kapernaum yang hambanya sakit. Lalu dia datang minta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus mau tolong dia. Lalu dia berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Ucapkan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dan Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus pun heran melihat iman daripada seorang perwira Kapernaum. Bahkan dia bukan orang Israel, saudara, tetapi imannya kepada Tuhan Yesus membawa kesembuhan, membawa mujizat dalam kehidupannya. Di dalam ayat yang ke-13, Tuhan Yesus berkata, pergilah dan jadilah seperti yang engkau kehendaki atau engkau percaya. Maka seketika itu juga, saat itu juga, hamba perwira itu menjadi sembuh. Kuasa di balik perkataan. Deklarasikan perkataan imanmu. Ciptakan dengan perkataanmu apa yang engkau percaya, dan itu akan datang dalam kehidupanmu. Dan yang ketiga, yang terakhir, lakukanlah firman Tuhan. Lakukanlah hal-hal yang benar. Investasikanlah hal-hal yang benar. Galatia pasal yang ke-5 menceritakan tentang perbuatan-perbuatan roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan hati, dan kesetiaan. Lakukan semua itu, saudara. Dan saya percaya bahwa ini adalah pakaian yang akan membawa saudara untuk masuk di dalam nanti pesta pernikahan anak domba. Ketika kita nanti bersanding bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-8, perhatikanlah pakaian kita, lenan halus. Ketika saudara dan saya nanti diundang di dalam pesta perjamuan kawin anak domba, maka saudara dan saya harus mengenakan jubah kebenaran. Dan itu adalah perbuatan-perbuatan kudus dari orang-orang benar. Sebab itu, saudaraku, mari kita hidup di dalam sukacita Tuhan, di dalam kekuatan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, melalui firman Tuhan dan Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada saudara. Dan wujudkan itu melalui pikiran yang benar, pikiran yang manis tadi. Lalu perkatakan hal-hal yang benar dan lakukanlah hal-hal yang benar. Maka saya percaya kekuatan tanpa batas akan menjadi milik saudara dan saya memasuki hari-hari ke depan. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan jadi di depan, tapi biarlah kita menaruh Tuhan di depan kita. Kita berkata seperti Musa bahwa bila engkau
di atas kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya kekuatan kami terbatas, tapi kekuatan Tuhan tidak terbatas. Dan kalau kami mau berjalan dengan kekuatan kami tidak akan sanggup Tuhan. Tapi kalau Engkau beserta kami, siapa lawan kami? Masalah persoalan boleh datang dalam kehidupan kami, tapi kami mau katakan bahwa masalah kami ada di bawah sebuah nama yang berkuasa. Itulah nama Yesus, nama yang ajaib. Dan kami perkatakan di dalam nama Yesus, semua masalah, semua persoalan kami takluk, tunduk, dan kami akan melihat jalan keluar. Kami akan melihat terobosan, kami akan melihat kesembuhan, kami akan melihat langit yang terbuka, dan Tuhan akan mengirimkan setiap jawaban-jawaban daripada doa anak-anak-Mu Tuhan. Kau Bapa yang baik, tidak pernah terlambat pertolongan. Dan kami terima, saudara terima di dalam nama Tuhan Yesus kekuatan tanpa batas. Roh Kudus penuhi kami, dan firman-Mu hidupkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa bagi setiap saudaraku yang menyaksikan program ini. Biarlah kekuatan itu memenuhi kehidupan mereka, sehingga kami akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Biarlah saudara bisa subscribe, dan saudara juga bisa membagikannya kepada banyak teman-teman yang membutuhkan pertolongan Tuhan, sehingga mereka pun bisa menerima kekuatan supranatural, kekuatan tanpa batas di dalam kehidupan mereka. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus